Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ramadlan, mahasiswa semester 7 Prodi Akuntansi Reguler. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester untuk mata kuliah riset dan seminar akuntansi dengan judul proposal skripsi, yaitu pengaruh Internet Disclosure Index dan Total Page Annual Report terhadap Internet Financial Reporting. Yang pertama di sini yang saya bahas yaitu mengenai latar belakang dari penelitian ini, yang mana yang akan dibahas yaitu mengenai isu masalah. Isu masalah sendiri untuk penelitian ini yaitu belum semua perusahaan di Indonesia dapat menyebarluaskan informasi melalui media internet, terutama mengenai laporan keuangan yang harus dikeluarkan secara berkala oleh perusahaan yang dikepalai oleh pihak keuangan dari perusahaan tersebut. Selanjutnya masih menyoal latar belakang hubungan Internet Disclosure Index dengan Internet Financial Reporting. Pengungkapan laporan keuangan melalui internet merupakan suatu sinyal dari sebuah entitas kepada pihak eksternal. Sinyal tersebut salah satunya yaitu berupa informasi keuangan yang berisi hasil dari kinerja keuangan perusahaan tersebut yang bisa dipercaya untuk mengurangi hal yang tidak pasti mengenai peluang perusahaan di masa depan dan mempengaruhi dari respon pasar saham. Kinerja keuangan dapat pula dikatakan menjadi salah satu petunjuk penting dalam melakukan pengungkapan. Selanjutnya masih mengenai latar belakang dari penelitian ini, hubungan Total Page Annual Report dengan Internet Financial Reporting. Luasnya informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan menunjukkan tingginya tingkatan informasi pada laporan keuangan, sehingga laporan tahunan mendukung pengungkapan laporan keuangan. Banyaknya halaman pada laporan keuangan dapat menjadi penambah informasi bagi laporan keuangan yang dilaporkan melalui internet dari website perusahaan tersebut. Selanjutnya yang saya bahas di sini yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang pertama mengenai tinjauan teoritis dari Internet Financial Reporting. Internet Financial Reporting atau biasa disingkat IFR adalah pelaporan keuangan internet yang merupakan praktek di mana perusahaan menyampaikan laporan keuangan melalui internet dengan menggunakan website yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan. Selanjutnya masih mengenai tinjauan pustaka. Yang kedua, tinjauan teoritis Internet Disclosure Index. Internet Disclosure Index atau disingkat ID adalah pengungkapan informasi suatu perusahaan baik berupa laporan keuangan maupun laporan non-keuangan melalui website perusahaan. Dalam penelitian ini, cara mengukur Internet Disclosure Index dengan cara membuat sebuah checklist. Alasan penggunaan Disclosure Index ini karena diatur oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor 8/POJK.04/2015 yang mengatur tentang keterbukaan informasi yang dilakukan oleh website perusahaan yang menjalankan laporan keuangan tersebut. Selanjutnya masih mengenai tinjauan pustaka, yaitu tinjauan teoritis Total Page Annual Report. Luasnya informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan menunjukkan tingginya tingkatan informasi pada laporan keuangan, sehingga laporan tahunan mendukung pengungkapan laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Lin pada tahun 2018 menyatakan bahwa adanya hubungan antara jumlah tingkatan laporan tahunan dengan jumlah tingkatan laporan keuangan. Selanjutnya mengenai kerangka pemikiran. Adapun menurut gambar terdapat variabel X yang mana X1 daripada penelitian kali ini yaitu Internet Disclosure Index dan yang kedua ada Total Page Annual Report, dan untuk Y-nya sendiri yaitu Internet Financial Reporting. Selanjutnya hipotesis. Yang pertama, pengaruh Internet Disclosure Index terhadap Internet Financial Reporting. Asbach et al. Tahun 1999 sebagai pengemuka pertama mengenai IFR menyatakan bahwa elemen penting dari IFR ialah tingkat pengungkapan informasi.
yang mana hipotesisnya yaitu Internet Disclosure Index berpengaruh positif terhadap Internet Financial Reporting. Yang kedua, pengaruh Total Page Annual Report terhadap Internet Financial Reporting. Penelitian yang dilakukan oleh Lin 2018 menyatakan bahwa adanya hubungan antara jumlah tingkatan laporan tahunan dengan jumlah laporan keuangan, yang mana hipotesisnya yaitu TPAR atau singkatan dari Total Page Annual Report berpengaruh positif terhadap IFR atau Internet Financial Reporting. Selanjutnya terdapat metode penelitian. Metode penelitian di sini untuk mengukur daripada variabel Internet Financial Reporting. Adapun rumus yang dapat digunakan yaitu apabila telah terdapat jumlah skor indeks yang diungkapkan dan telah terdapat total skor indeks daripada pengungkapan, maka dapat dimasukkan ke dalam rumus yang berlaku untuk pengukuran variabel Internet Financial Reporting tersebut. Selanjutnya, populasi dan sampel. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI tahun 2017 hingga 2019. Dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling, yaitu pemilihan sampel dengan kriteria tertentu. Selanjutnya, metode analisis data. Yang pertama mengenai uji normalitas. Tujuan dari uji normalitas yaitu untuk mengkaji apakah dalam sebuah model regresi data yang digunakan memiliki sebaran yang normal atau tidak, yaitu di antara variabel terikat atau dependent dan variabel bebas atau independen atau keduanya. Menurut buku dari penulis Gujarati tahun 2006 halaman 164. Variabel yang baik di dalam sebuah penelitian adalah variabel yang memiliki distribusi secara normal. Dalam proses uji normalitas dapat menggunakan dua cara, yakni menggunakan uji statistik dan grafik. Yang kedua yaitu uji multikolinearitas, berfungsi untuk membuktikan model regresi apakah terjadi korelasi antar variabel bebas atau variabel independen. Yang ketiga, uji heterokedastisitas, bertujuan untuk menguji ketidaksamaan varian dari residual pengamatan satu ke residual pengamatan lainnya yang dilihat dari model regresinya. Model regresi yang baik dan tidak mengalami gejala heteroskedastisitas dinamakan homoskedastisitas. Menurut buku yang ditulis oleh Nahrawi pada tahun 2002 halaman 108. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan melalui presentasi kali ini. Semoga dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi siapapun yang melihat video ini dan menonton video ini. Terima kasih.